Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini malam yang kita tunggu. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selama. Kasih setia-Mu besar selama. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh benar tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami boleh merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tiada kata-kata yang bisa mewakili betapa Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami.
Di dalam setiap proses kehidupan kami Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun sungguh sangat terbukti. Untuk itu Tuhan, kami kagum akan Engkau, Allah yang besar namun juga Allah yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dengan sungguh hati katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum
Kami datang memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, memuji kemuliaan-Mu. Sungguh tiada layak lain seperti-Mu. Betapa Engkau sungguh sangat baik. Kami naikkan syukur, sebab kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Bahwasannya kasih setia-Mu untuk kami selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan. Bilur-bilur-Mu cukup bagi kami. Semua yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikut yang daripada-Mu, yang menemukan jalan keluar akan bersorak kepada-Mu. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih. Setiap janji-Mu tergenapi Tuhan. Kau jadikan hidup kami menggenapi firman-Mu. Engkau Tuhan kami yang besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi-Mu. Sungguh Engkau ajaib Yesus. Kami mau bersyukur, selalu bersyukur. Hidup kami karena anugerah-Mu. Kau jadikan berharga di mata-Mu. Engkau melayakkan kami yang tidak layak. Engkau menyanggupkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami puji nama-Mu Yesus. Kami terus Tuhan ingin lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami Allah Roh Kudus, supaya kami boleh melihat, berjumpa dengan pribadi-Mu sendiri saat kami menyembah. Dan yang kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi saat kami menyembah. Tembok-tembok kekerasan hati kami Tuhan lembutkan. Pikiran kami Tuhan, Engkau yang kuasai. Damai sejahtera-Mu itu yang memerintah dalam hati kami. Kami ingin terus lebih lagi Tuhan, membawa hati dan hidup kami kepada-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagimu, Sang Raja mulia. Ku nyanyi buat kemuliaan-Mu. Kami kagumi Engkau Tuhan, kami kagumi jalan-jalan-Mu, sungguh juga perbuatan-Mu. Betapa agungnya Engkau Yesus, betapa mulianya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung. Dan kami hidup oleh karena firman-Mu, bukan apa kata dunia ini. Dan kami mau percaya ya Engkau Tuhan sepanjang hidup kami dan keluarga kami ingin selalu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan yang menjadi rema di dalam hati yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Saya berikan judul Your Attitude Leads Your Future. Ya. Sikap kita, sikap saya dan saudara itu yang menentukan masa depan kita. Ya. Satu ayat firman Tuhan ya, sebagai dasar ya. Amsal 15 ayat 15 ini terambil dari versi yang mudah dibaca, VMD saudara. Ya, ada beberapa versi di dalam Alkitab. Sekarang kita bisa belajar banyak saudara. Supaya apa? Kita semakin diperkaya ya. Semua versi di dalam Alkitab sekalipun itu di dalam bahasa Indonesia itu akan menambah kita saudara ya. Semuanya itu baik ya. Ada satu ayat yang saya dapat dari versi yang mudah dibaca ya. Amsal 15 ayat 15, hidup selalu sulit bagi orang miskin, tetapi sikap yang benar dapat mengubahnya ke dalam suatu pesta. Bapak Ibu yang terkasih, saya simpulkan dari ayat ini bahwa keadaan kita
keadaan yang kita alami, yang terjadi di sekeliling kita, itu dapat diubah oleh sikap kita, saudara. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saya bersama dengan seorang teman pada waktu itu. Ya. Kami pada waktu itu masih di Surabaya dan kemudian kami ketemu dengan satu hamba Tuhan, Samuel Dodi, saudara. Beliau dipakai Tuhan di dalam nubuatan. Ya. Pada waktu itu kami ketemu dengan hamba Tuhan ini, lalu kemudian tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata kepada teman saya, ya, Pak, aku itu melihat banyak berkat di atas kepalamu. Ya. Ada banyak berkat itu ada di atas kepalamu. Ya. Tetapi herannya tidak satu pun berkat itu turun sampai menyentuh kepalamu. Tidak ada satu pun yang turun buat engkau. Ubah sikapmu. Pendeta Samuel Dodi berkata demikian. Sampai saya teringat beberapa waktu ini saat saya merenungkan firman Tuhan dan saya dapat firman Tuhan ini. Ternyata saudara, kalau Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, itu bagian daripada Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Tetapi ada bagian kita, bagian manusia kita ini yang juga harus kita lakukan, saudara. Yaitu apa? Sikap kita. Karena keadaan yang sulit, keadaan yang buruk sekalipun, Tuhan bisa ubahkan lewat sikap kita, saudara. Di dalam saya merenungkan firman Tuhan, saya tertarik dengan satu pribadi. Pribadi ini memiliki kehidupan yang sangat-sangat pahit. Saya lihat, saya perhatikan orang ini hidupnya pahit. Hidup sangat pahit. Kejadian-kejadian yang dia alami sangat sulit dan sangat berat, saudara. Namanya adalah Yusuf. Saat saya review hidup Yusuf, kesulitan demi kesulitan hidup, pahitnya hidup, itu bukan cuma setahun 2 tahun loh, saudara. Yang dia alami, yang Yusuf alami, itu belasan tahun, bahkan mungkin sekitar 20-an tahun, saudara. Kesulitan dan kepahitan hidup, hidup yang sulit terjadi. Bukan Daud, tapi Yusuf, saudara. Bagi Yusuf, dia alami bukan yang baik. Dia mengalami yang sulit. Lalu pertanyaannya, apa yang jadi rahasia Yusuf bisa melewati kehidupan yang pahit tanpa kepahitan, saudara? Tanpa hatinya bisa pahit, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berkata, Pak, kan Tuhan menyertai Yusuf. Ya, di Alkitab juga tertulis Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Tetapi kalau memang penyertaan Tuhan itu menjadi satu-satunya rahasia untuk Yusuf hidupnya akhirnya diberkati Tuhan. Bukankah hari-hari ini juga banyak orang Kristen, banyak orang percaya hidupnya hancur, saudara. Tuhan menyertai bukan hanya Yusuf. Tuhan menyertai kita, saya dan saudara. Ya. Tetapi ada banyak orang-orang percaya hidupnya juga hancur, saudara. Saya katakan ini bukan mengecilkan peran daripada penyertaan, peran daripada kehadiran Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari pribadi Yusuf. Saya tunjukkan ada 2 hal, saudara. Yang pertama, Kejadian 39 ayat 4. Ini dalam kehidupan Yusuf. Kejadian 39 ayat 4 berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Saat Yusuf ada di rumah Potifar, dia dapat kepercayaan, saudara. Pernahkah kita berpikir bahwa saat Yusuf ada di rumah Potifar, dia itu harus memulai dari bawah, saudara? Tidak langsung jadi manajer para budak, saudara. Dia pasti harus memulai dari nol, saudara. Pertanyaan saya, kalau kita jadi Yusuf saat itu, mudahkah bagi kita untuk menjalani hidup seperti Yusuf, saudara? Ya.
Saya yakin kalau kita jadi Yusuf, kita ini bisa pahit loh saudara. Ya. Orang yang pahit biasanya mukanya selalu cemberut. Ya. Orang yang pahit perkataannya selalu negatif saudara. Orang yang pahit pasti banyak menggerutu. Ya. Banyak berkata bersungut-sungut saudara. Itu orang yang pahit. Satu kali saya pernah dapat seorang pegawai pada waktu itu masih di Surabaya. Dia melamar dan kemudian saya interview, saya ajak ngomong. Dan pada waktu saya lihat, oke lah masih baik ini orangnya. Wajahnya memang sangar saudara. Ya, seorang bapak, seorang pria. Setelah berjalan dia masuk di dalam pekerjaannya. Ternyata ya, selama dia ada di tempat bersama-sama dengan kami, selalu komplain. Mulutnya ini selalu komplain ya. AC yang kurang dingin lah ya. Apa yang kurang, segala sesuatu dia komplain tanpa memberikan solusi saudara. Dia selalu berkata, dia bersungut-sungut saudara. Bahkan saat ditegur oleh temannya, tidak mau terima saudara. Selalu bela diri, selalu berkata yang sebaliknya saudara. Ya. Sampai satu kali saya coba ngobrol dengan dia. Kenapa sih orang ini kok rasanya bermasalah ya? Mengapa orang ini selalu perkataannya adalah perkataan persungutan dan perkataan-perkataan yang negatif ya. Saat saya ngobrol dengan dia, saya korek kehidupannya, saya temukan bahwa orang ini pahit hati, saudara. Gara-gara apa? Istrinya pergi tinggalkan dia, saudara. Istrinya berselingkuh, dia bawa anak-anaknya, saudara. Dia pahit dan kemudian dia bersikap yang pahit. Kalau kita perhatikan Yusuf, kalau Yusuf itu pahit, kira-kira apakah Yusuf bisa diberi kepercayaan saudara? Tidak bisa. Ya. Orang yang pahit selalu sikapnya yang kalau diambil juga pahit, ya, maka orang tersebut tidak bisa kita kasih kepercayaan. Bapak Ibu kalau punya karyawan, cari karyawan. Kira-kira kalau mukanya selalu cemberut, mukanya perkataannya selalu negatif saudara. Kira-kira apakah engkau akan berikan kepercayaan? Tidak. Ya. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf ini hidupnya pahit. Tetapi untungnya Yusuf ini bukan pribadi yang pahit saudara. Sekalipun hidupnya pahit. Keadaannya sulit saudara. Yusuf ini anak orang kaya. Yakub orang yang kaya. Dia punya banyak budak. Tentunya Yusuf dapat privilege, dapat fasilitas-fasilitas dalam kehidupan. Saat jadi budak. Ya, sulit itu saudara. Anak orang kaya jadi budak saudara. Sulit tentunya. Tapi rupanya Yusuf ini berbeda. Ya. Yusuf kehidupannya pahit. Tetapi sikapnya bukan sikap yang pahit saudara. Yang kedua, ya, saat di penjara, di dalam Kejadian 39 ayat 22 dikatakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Artinya apa saudara? Kembali Yusuf dapat kepercayaan. Yusuf ini habis difitnah. Orang yang difitnah ya, dan kemudian bahkan harus masuk penjara saudara. Biasanya pahit saudara. Marah, dia ini difitnah gara-gara apa? Menjaga kekudusan hidup saudara. Difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara. Tapi rupanya Yusuf mengambil sikap yang berbeda. Coba kalau dia ini pahit. Ya. Apakah dia ini akan dipercaya? Sikapnya apakah baik? Belum tentu saudara. Tetapi rupanya Yusuf tidak mengambil sikap yang pahit. Saat saya merenungkan ini, saya bertanya kira-kira apa yang menjadi rahasia hidup Yusuf. Bisa jadi orang yang berhasil sekalipun dia punya alasan untuk hidupnya hancur saudara. Tadi pertama dibuang jadi budak. Dibuang saudara-saudaranya. Harusnya dia pahit. Karena kehidupannya pahit saudara. Tapi rupanya Yusuf tidak mengambil sikap yang pahit. Di penjara pun, di fitnah pun karena hasil fitnah. Dia tidak pahit saudara. Kejadian 39 ayat 6 ini adalah rahasianya.
Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya. Bapak Ibu Saudara, saya dapat sebuah pewahyuan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak akan ada faedahnya. Itu akan sia-sia jika sikap kita bukan sikap yang manis, saudara. Pertanyaannya, apa itu sikap? Ya. Ini. Yang menentukan baik buruknya keadaan kita bukan kejadian yang kita alami. Jadi kayak Yusuf, sulit loh. Ya. Tetapi Yusuf berbeda. Tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi kejadian tersebut, itulah yang menentukan sikap, saudara. Apa sikap itu, saudara? Pertanyaannya. Apa yang disebut sikap? Apa sikap itu? Sikap adalah respon. Reaksi kita terhadap suatu keadaan. Terhadap suatu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sikap. Sikap itu bukan perasaan, saudara. Sikap itu bukan suasana hati. Sikap itu bukan mood. Ya. Sikap adalah sebuah keputusan kita. Apakah kita meresponi sesuatu, bereaksi terhadap sesuatu, keadaan, kejadian. Ya. Kejadian mungkin bisa negatif, saudara. Kejadiannya, keadaannya mungkin bisa sulit. Tetapi respon kita itu berbeda. Yang kita ambil itu adalah sebuah keputusan dari dalam hati kita, saudara. Waktu Yusuf mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu, apakah dia senang-senang, saudara? Dia bisa enak menikmatinya? Tentu tidak, saudara. Dia pasti tersiksa. Tetapi Yusuf memutuskan untuk menjalani kehidupan dengan sikap yang manis. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Sekali lagi, penyertaan Tuhan yang dia lakukan, berkat Tuhan yang disediakan, anugerah Tuhan yang dilepaskan di atas kepala kita masing-masing, tidak akan berfaedah, tidak akan kita nikmati, tidak akan kita dapatkan kalau sikap kita adalah sikap yang keliru, saudara. Ya. Seringkali respon kita adalah respon marah. Respon kita adalah respon yang pahit, saudara. Karena kita ingin mengubah keadaan. Kita ingin mengubah orang lain, saudara. Ya. Ada sebuah kapal perang. Kapal perang Amerika ini sedang melintasi sebuah daerah, sebuah tempat yang berkabut tebal, saudara. Dan saat kapal perang ini berjalan, kapten kapal melihat di depan seolah-olah ada sebuah cahaya, sebuah sinar. Dan dia berkata, itu ada kapal di depan. Dan kapal ini sepertinya akan mengarah di jalan yang akan dilewati oleh kapal perang Amerika tersebut. Dan kemudian laksamana daripada kapal ini atau komandan daripada kapal ini dengan sigap mengambil mic, ya, mengambil pengeras suara. Dan berteriak berkata kepada kapal tersebut yang ada di depannya. Dia berkata, di sini Laksamana Smith dari Angkatan Laut Amerika. Arahkan kapalmu 10 derajat ke selatan. Kita akan bertabrakan. Saya perintahkan dengan segera. Saat dia mengucapkan perkataan itu, karena Laksamana, apalagi ini kapal perang Amerika, saudara. Dia katakan dengan otoritas, saudara. Dia katakan dengan kuasa. Tetapi rupanya ada jawaban. Samar-samar terdengar berkata begini, di sini kelas 4 John. Ya. Anda yang harus mengarahkan kapal Anda sendiri 10 derajat ke utara. Ya. Saat dengar jawaban, Laksamana Smith ini marah, dia emosi. Dia katakan di sini kapal perang. Ada jawaban lagi.
dari seberang. Di sini mercusuar. Bapak Ibu bisa belajar dari kejadian ini. Seringkali seperti Laksamana Smith, kepinginnya mengubah keadaan, mengubah yang di sekeliling, saudara. Tetapi seringkali yang di sekeliling itu bukan yang harus berubah, tetapi diri kita yang harus berubah, saudara. Tidak mungkin mengubah mercusuar, saudara. Mengarahkan mercusuar, tidak mungkin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali Tuhan pakai kehidupan yang sulit, keadaan yang sulit, ekonomi yang sulit, saudara. Supaya apa? Kita yang berubah. Kita harus melakukan sesuatu, saudara. Nah, seringkali kita ini kepinginnya mengubah keadaan. Seringkali terjadi kekacauan, ketidakbahagiaan. Akibat apa? Kita ingin orang lain berubah, saudara. Sekeliling kita yang berubah. Tetapi seringkali bukan sekitar kita yang harus berubah. Bukan keadaan yang harus berubah. Diri kita, saudara. Cara kita memandang. Sikap kita. Itu yang harus berubah, saudara. Bapak Ibu. Saya ini dulu, sekarang sudah enggak, saudara. Saya ini paling enggak nyaman dengan tubuh saya. Karena saya merasa tinggi saya kelebihan, saudara. Ya, 185. Buat saya, aduh kok ketinggian banget ya. Kalau 170 gitu kan masih oke ya. Lebih nyaman ya, kan rata-rata 170. Tapi saya 185, saudara. Sampai saya sepatu pun saya enggak mau pakai yang tinggi-tinggi, solnya itu, saudara. Ya, saya cari yang pendek-pendek, saudara. Dulu ya, saat saya SMA, saya betul-betul merasa tidak nyaman, saudara. Saya merasa kelebihan tinggi badan saya. Sampai saya diminta jadi best man. Ya, saat pernikahan ada satu orang kerabat, ada seorang teman, ya jemaat sini juga pada waktu itu. Saya bersama dengan seorang teman sekitar usia SMA. Diminta jadi best man, yang apa ini namanya ngantar pria itu loh, saudara, ya, calon mempelai prianya. Nah, saat saya dikasih seragam, dikasih pakaian, kasih celana panjang, semuanya sudah lengkap. Nah, saat selesai pesta ada foto-foto, sesi foto, saudara. Nah, saat sesi foto kami berfoto, kami best man yang pada waktu itu kami berfoto dengan pengantin, saudara. Saat foto karena saya merasa tidak nyaman dengan tinggi saya, kakean tinggi nih bagi saya pada waktu itu. Saat saya berfoto, saya tekuk kaki saya, saudara. Nah, saya merasa supaya tingginya sama, mosok mempelainya sama saya ketinggian, buat saya tidak nyaman itu, saudara. Saya sangat berusaha kalau bisa tidak kelihatan terlalu tinggi. Saya foto kaki saya tekuk. Dan kemudian tidak tahu pihak ini. Tapi setelah foto itu jadi, ditunjukkan kepada saya. Dia ngomong sama saya, kamu ini ngapain? Kok kakimu ditekuk? Ya, saya ngomong, iya aku tidak nyaman. Terlalu tinggi diri saya. Ya, Bapak Ibu, sering kali kita ini ingin mengubah ya sesuatu yang tidak bisa diubah, saudara. Keadaan-keadaan itu tidak bisa berubah. Tetapi sikap kita yang harus berubah, saudara. Saya yang harus berubah, bahwa saya harus menerima keadaan saya. Ya, hari ini saya sudah terima keadaan saya. Ya udah mau apa? Sudah dikasihnya segini, saudara. Ya ngucap syukur aja, saudara. Bapak Ibu, kita yang harus seringkali berubah di dalam kehidupan ini. Kita ingin orang lain mengerti kita. Ya. Istri harus ngerti saya dong. Aku ini punya kelemahan ini. Nah, seringkali kita yang harus berubah, saudara. Bagian daripada diri kita. Jangan menuntut orang lain berubah. Tapi minta diri kita, koreksi diri kita. Kita keluar dari kelemahan-kelemahan kita, saudara. Itu yang paling penting. Satu kali John Maxwell ini pakar leadership, saudara.
dia berikan seminar-seminar di banyak tempat. Satu kali dia bersama dengan Margaret istrinya. Mereka ada di sebuah seminar dan kemudian ada sesi tanya jawab di akhir seminar, saudara. Dan pada waktu itu ada seorang wanita yang memberikan pertanyaan, tetapi bukan kepada John, tetapi kepada istrinya, Margaret. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai suami, John itu membahagiakan engkau? Saat itu John yang pegang mic, dia dengan pede, dia datang kepada istrinya, dia berikan kepada istrinya. Dia berpikir, wah aku ini pakar leadership, kepemimpinan, aku pasti juga bisa memimpin di rumah tangga. Ya, kalau mimpin di tempat lain aku bisa, ini mimpin di rumah tangga. Pasti istriku berbahagia. Ya. Setelah itu Margaret istrinya, dia ambil mic dan kemudian dia menjawab, John tidak membahagiakan saya. Kaget saudara, suasana jadi gaduh, atmosfernya jadi gelap saudara, tidak enak. John jadi kehilangan kepercayaan dirinya. John mulai panik. Dan kemudian John berkata kepada istrinya, Margaret, tolong jelaskan. Apa yang maksud daripada jawabanmu itu? Ya. Kemudian Margaret menjelaskan lagi. Di awal pernikahan saya dulu berharap John bisa membahagiakan saya dengan sikapnya. Tapi sampai pada satu titik ternyata John mengecewakan saya. Akhirnya saya sadar bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh pasangan kita. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita jadi bahagia kalau pasangan kita mengucapkan sayang. Seringkali kita jadi bahagia kalau pasangan kita beri hadiah, kasih uang yang banyak, saudara. Kita meletakkan kebahagiaan kita, penentu kebahagiaan kita kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada keadaan saudara. Kebahagiaan itu adalah keputusan hatimu. Engkau memutuskan berkata, aku berbahagia. Ya. Sejak Margaret bisa melihat John dengan segala keberadaannya, dia berkata, aku berbahagia karena suamiku sudah bertanggung jawab. Sudah melakukan bagiannya dengan benar. Aku berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih, ayo periksa diri kita masing-masing. Cek diri kita masing-masing. Jangan ingin orang lain mengerti kelemahan kita. Kamu harus ngerti kelemahanku. Kamu ngikuti kelemahanku, ngikuti apa yang aku biasa lakukan. Tetapi hari ini kita mau periksa dan kita mau katakan, aku mau berubah. Pertanyaannya, kalau sikap itu penting, ya, apa rahasia untuk bisa bersikap dengan benar? Apa rahasianya supaya kita bisa bersikap dengan benar, saudara, di dalam kehidupan ini? Ada 2 ayat saya akan konekkan, saudara. Ya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam ekonomi yang sulit, di dalam hubungan keluarga yang mungkin sedang panas antara orang tua dengan anak, antara menantu dengan mertua, ya, mungkin terjadi keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Saya gabungkan dengan Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saat Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, apakah ada niat baik dari kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf? Apakah ada niat baik? Tidak ada. Sama sekali tidak ada niat baik dari kakak-kakak Yusuf. Saat Yusuf difitnah oleh istri Potifar, apakah ada niat baik daripada istri Potifar? Tidak ada sama sekali, saudara. Tetapi Yusuf
Dia mengambil sikap yang manis. Dan Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bapak Ibu, satu jawaban. Caranya bagaimana supaya kita bersikap dengan benar? Bagaimana caranya, rahasianya apa kita bisa bersikap dengan benar? Paksa diri kita, saudara. Tidak ada lain. Paksa diri kita. Aku mau memilih bersikap yang manis. Aku mau bersikap yang positif. Ya, itu yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu. Tuhan tidak memberikan sesuatu kemudian tanpa kita lakukan sesuatu. Ya, cara kerja Tuhan bukan demikian. Cara kerja Tuhan, Dia bekerja bersama-sama dengan kita, saudara. Jangan pernah berkata, hidupku ini hancur, Pak. Hidupku ini sulit gara-gara orang tua saya. Saudara, kita seringkali menyalahkan orang tua. Seringkali kita bahkan menyalahkan iblis. Saya katakan, sekalipun iblis membuat hidupmu hancur, saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Allah mereka-rekakannya jadi kebaikan buat setiap kita. Jangan salahkan orang lain, masa lalu, salahkan orang tua, keluarga, salahkan kakak, adik. Tak usah. Karena saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang punya sikap benar, saudara. Kalau sikap kita salah, penyertaan Tuhan tidak ada faedahnya buat setiap kita. Katakan, masa depanmu, masa depan saya dan saudara bukan hanya ditentukan oleh Tuhan, tapi juga ditentukan oleh sikap kita. Bagaimana sikap kita? Sikap pahitkah atau sikap manis? Sikap kita juga ikut menentukan loh masa depan kita. Bangsa Israel itu ya, sikapnya keliru terus, saudara. Bersungut-sungut, ngomel, saudara, berontak. Ya, itu sikap bangsa Israel. Apakah Tuhan mau menuntun mereka untuk membunuh mereka di padang gurun? Berputar-putar 40 tahun? Tidak. Tuhan tidak punya rencana itu, saudara. Ini rencana Tuhan. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini rencana Tuhan. Tuhan bukan bawa mereka putar-putar 40 tahun. Harusnya padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel tidak sampai 40 tahun. Mungkin cuma 1 tahun, saudara. Kenapa Tuhan harus bawa lewati padang gurun? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa budak. Mereka diperbudak sekian ratus tahun, saudara. Nah, saat mereka diperbudak, mereka ini cuma kerjanya buat batu bata. Orang yang buat batu bata, kalau langsung dibawa ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan ada orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ini orang-orang perkasa. Mereka harus perangi dulu, mereka harus bersihkan dulu sebagai budak. Sikap mereka masih sikap budak. Apakah mereka bisa berperang? Tak bisa. Tuhan harus rubah dulu. Latih mereka dulu perang. Di padang gurun, latihan dulu perang. Tapi sikap bangsa Israel adalah sikap yang salah. Dites Tuhan, keliru. Tes Tuhan lagi, salah lagi sikapnya. Bersungut-sungut, tidak ada air bersungut-sungut. Tidak ada makanan, ngomel, saudara. Ini bangsa Israel. Seringkali kita mungkin berdoa, Tuhan, aku ini sudah berdoa sekian lama. Tapi kok padang gurunku tidak selesai-selesai ya. Bapak Ibu perhatikan, seringkali doa-doa kita itu cuma ingin mengubah keadaan. Saya katakan doa kita akan sia-sia. Karena seringkali Tuhan pakai keadaan kita.
ekonomi sulit, keadaan-keadaan yang sulit, untuk mengubah sikap manusia kita jadi pribadi yang kuat, mau berubah. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan tidak akan mengubah mercusuarmu, saudara. Tuhan pakai keadaan yang sulit untuk membentuk setiap kita. Rencana Tuhan yang baik ternyata juga harus ditentukan oleh respon dan reaksi kita, saudara. Kesimpulannya, bersyukur atau bersungut-sungut adalah pilihan sikap. Sikap yang manis, bersyukur. Sikap yang manis, menerima keadaan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan bersungut-sungut, bukan penuh dengan amarah. Sekali lagi, sikap, reaksi, semuanya itu adalah keputusan kita, saya dan saudara. Bukan perasaan, bukan suasana hati. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ada seorang wanita, namanya Jessica, saudara. Jessica ini berhasil lulus Fakultas Psikologi. Jessica juga pemegang sabuk hitam taekwondo. Jessica juga ahli mengemudi. Dia punya lisensi, punya SIM untuk menjadi pengemudi. Jessica juga seorang mantan penari. Jessica dapat mengetik 25 kata dalam semenit. Dan yang paling hebat, Jessica ini adalah pemegang lisensi untuk menerbangkan pesawat, saudara. Mungkin saudara bisa berkata, Pak, saya seorang wanita, lulusan saya adalah saya lulus dari teknik. Saya lebih dari Jessica. Apa hebatnya Jessica? Saudara mungkin berkata, Pak, saya bisa ngetik 100 kata dalam semenit. Saya lebih dari Jessica. Saya juga punya SIM, Pak. Ya. Saya juga pernah latihan menerbangkan pesawat. Ya. Saudara, bagi saya Jessica ini orang yang luar biasa. Mengapa? Saya katakan dia luar biasa. Karena Jessica dilahirkan tanpa kedua belah lengannya, saudara. Jessica ini lahir tanpa punya tangan, Bapak Ibu. Ya. Jessica punya pilihan dalam hidup. Dia bisa saja memilih untuk pahit. Bisa saja dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Bisa saja Jessica ini marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau Engkau itu kasih, kenapa keadaanku seperti ini? Kenapa aku dilahirkan tanpa lengan? Ya. Satu hal yang saya belajar dari Jessica, dia punya sikap yang benar di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa melewati hidup. Sikapmu, responmu, reaksimu menentukan berkat atau kutuk. Tuhan tidak pernah mengutuk anak-anaknya. Tidak pernah, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kutuk kepada kita. Tetapi seringkali sikap kitalah yang membuat kita hidup di area-area kutuk, saudara. Saat kita berontak, sungut-sungut, malas, saudara, kita hidup di area-area kutuk, saudara. Sekali lagi bukan Tuhan mengutuk kita. Mari rubah sikap kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi. Ubah sikap kita, saudara. Maka keadaan area-area kutuk itu akan berubah jadi area berkat bagi saya dan saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.